Ya, oke, selamat siang, Mas. Happy New Year. ya, ya, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan pelajaran fisika dan kita kembali ke kita punya channel di mana? Smart Open Beda. Halo Farel. Ya, nah ini materi ujian sekolah yang akan kita bahas. Ini nggak usah dicatat, ada nanti di fotokopian sudah ada ya. Di fotokopian ini udah ada, jadi materinya. Yang pertama itu tentang SKL yang pertama ya, Ibu kasih besar ya. Di SKL 1 itu kita memahami prinsip-prinsip pengukuran fisika secara langsung, tidak langsung, secara cermat, teliti, dan objektif. Nah, yang pertama, satu-satu itu adalah membaca hasil pengukuran alat ukur. Nah, di sini alat ukurnya adalah alat ukur panjang beserta dengan tingkat ketelitiannya ya, tingkat ketelitiannya. Nah, alat ukur panjang yang dibaca nanti adalah jangka sorong dan mikrometer stroke ya. Nah, jangka sorong, mikrometer stroke. Nah, bagaimana cara membaca jangka sorong? Nanti aja ya, sebentar ya, baru Ibu jelaskan ya. Ini materinya jadi tentang jangka sorong, mikrometer stroke, kemudian tentang aturan angka penting, sebentar kita jelaskan lagi. Lalu yang berikutnya itu adalah ini. SKL 12 itu tentang vektor. Vektor itu penjumlahan vektor, bisa juga pengurangan vektor ya, bisa penjumlahan vektor, bisa pengurangan vektor. Ini dua buah vektor yang membentuk sudut ya. Lalu ada vektor yang membentuk sudut ini kita mencari resultannya. Nah, yang keluar soalnya nanti akan seperti ini, ya, akan seperti ini. Ada lebih 2 atau 3 vektor, ya. Nah, SKL 2 ini yang materi terbanyak. Materi terbanyak di sini di SKL 2 ini adalah tentang mekanika benda titik itu masuk di GLB, GLBB, gerak melingkar, gerak parabol, masuk semua. Kemudian jatuh bebas, vertikal. Kemudian benda tegar itu tentang kesetimbangan ya, kesetimbangan kelas 11 ya. Lalu ada rotasi ya, torsi, rotasi, kemudian titik berat itu masuk di situ. Usaha energi ya, usaha dan kekekalan energi. Antara usaha dengan kekekalan dengan energi itu ada hubungannya, di mana usaha itu sama dengan perubahan energi potensial atau perubahan energi kinetik. Jika ada rotasi berarti nanti ketambahan lagi di kekekalan energinya ada energi kinetik rotasi. Berarti energi potensial ditambah. Halo, Ego. Jangan bobo dari depan sendiri, sleeping lagi. Matamu udah sipit, merem lagi. Gimana? Ya, perhatiin ya. Nah, tentang kekekalan energi, jadi kalau ada rotasinya berarti nanti EP tambah EK rotasi ya. Awal dan akhir itu sama. Lalu elastisitas. Elastisitas itu nanti munculnya itu adalah rangkaian pegas ya. Masuk di rangkaian pegas. Impuls momentum itu nanti satu soal ya. Satu soal. Jadi di usaha energi satu soal, di gerak lurus berubah beraturan satu soal, benda tegar titik berat satu soal, kemudian torsi satu soal. Nah, ini udah berapa soal nih, banyak sekali ya. Jadi nanti ini ada gerak lurus berubah beraturan, kemudian ada gerak melingkar, ada hubungan roda-roda itu hubungannya dengan gerak melingkar. Kemudian ada gerak parabol juga muncul lagi satu nomor lagi nanti ya. Nah, lalu momentum ya. Nah, ini berikutnya ya, yang hukum Newton ya, di hukum Newton ya. Sigma F sama dengan M dikalikan A, ada aksi reaksi, itu berarti nanti kalau sudah digantung-gantung ya, biasanya tergantung-gantung seperti ini. Nah, lalu torsi nih ya, titik berat, ya itu titik berat. Dinamika rotasi, ini sigma torsi sama dengan I kali alfa, titik berat. Kemudian berikutnya adalah kekekalan energi ya, ada energi potensial, energi kinetik, kemudian ada usaha, B sama dengan delta EK sama dengan delta EP. Ini ada soalnya juga. Nah, kemudian elastisitas. Di elastisitas itu ada hukum Hooke, tapi nanti yang masuk di susunan pegas ya, pegas seri dan pegas paralel. Digabung jadi satu. Bisa mencari berapakah energinya, bisa pertambahan panjangnya, bisa juga mencari pegas penggantinya ya. Lalu ini energi mekanik ya, energi mekanik ini kekekalan energi, di mana energi sebelum dan sesudahnya itu sama ya. Di masing-masing posisi ya untuk energi mekanik itu besarnya selalu tetap.
Jadi EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. EP itu rumusnya MGH, EK setengah MV kuadrat. Kalau ada menggelinding dari posisi misalnya dari ujung tangga ke bawah tangga itu menggelinding berarti ketambahan energi rotasi. Ada yang tahu energi rotasi sama dengan apa rumusnya? Lupa. 1/2 I omega kuadrat. Omega itu kecepatan sudut. I itu adalah momen inersianya ya. Ya, berarti ketambahan. Nanti momen inersia ada kecepatan sudut ada hubungannya dengan kecepatan linier, di mana V sama dengan omega kali R ya, di gerak melingkar itu. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya di momentum. Momentum ini nanti masuk di tumbukan. Ada tumbukan lenting sempurna, ada lenting sebagian, ada sama sekali tidak lenting. Soalnya ya bisa nanti yang tabrak-tabrakan, atau mungkin orang naik di dalam perahu, lalu salah satu orangnya lompatnya apakah searah dengan arah gerak perahu, atau berlawanan, atau menuju ke arah mana. Nah, itu ya. Lalu misalnya lagi ada balok kayu tergantung dalam ayunan lalu ditembak dengan peluru lalu dia mencapai titik tertinggi berapa macam-macam ini gampang dimacam-macamin di sini ya dan asik soalnya ya tetapi selalu ingat berlaku hukum kekekalan momentum sebelum tumbukan dengan momentum sesudah tumbukan itu adalah sama ya ini contoh-contohnya ya. Oke, yang berikutnya adalah tentang fluida ya, fluida statis. Di fluida statis ada tekanan hidrostatik, ada hukum Pascal, ada hukum Archimedes ya. Kemudian berikutnya di fluida dinamik ada persamaan kontinuitas, kemudian hukum Bernoulli. Lalu ini ada proses benda terapung melayang ya. Nanti paling yang keluar yang di sini yang terapung ya. Karena terapung itu lebih asik soalnya dibandingkan dengan yang melayang ya. Dibandingkan hukum Pascal. Ini kan SMP nih ya. P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Itu cukup gampang sih ya. Lalu ada tentang tegangan permukaan juga. Tapi ini nggak pernah sih dikasih keluar. Kapilaritas ini juga jarang sekali dikasih keluar. Yang keluar itu biasanya yang terapung ya. Viskositas juga ini jarang keluar, tapi ini kan sudah dipelajari di kelas 11 ya. Lalu yang di sini itu biasa keluar kalau mau keluar teori ya di sini ya, tentang gaya angkat pesawat. Bisa juga nanti pipa Venturi atau di hukum Bernoulli-nya ya. Ini masuk di hukum Bernoulli. Bisa juga tabung pitot atau ya pipa Venturi ya boleh. Atau yang ini ya. Nah, bisa juga. Nah, nanti kita lihat soal-soalnya. Nah, berikutnya tentang kalor nih. Kalor Q sama dengan MC delta T nanti masuk di asas Black ya. Asas Black Q lepas sama dengan Q serap. Kemudian konduksi kalor. Nah, ini biasanya keluar yang konduksi, mencari suhu sambungan logam. Dua buah logam dengan konduktivitas yang berbeda ya. Itu biasanya itu atau di radiasi. Tapi terlalu gampang kalau radiasi ya gampang sekali. Jadi lebih bagus yang gini-gini gitu loh, 2 atau 3 gitu ya. Nanti suhu sambungannya berapa atau perbandingan kalau suhu sambungannya diketahui bisa dijadi yang ditanyakan adalah konduktivitasnya gitu ya. Nah, berikutnya di ini udah masuk di SKL 3 ya, SKL 3. SKL 32 nih. Gas ideal ya, gas ideal ya kamu tinggal ngapalin aja PV sama dengan nRT ya. Atau bisa juga nanti muncul di sini di P1 V1 per T1 ini Boyle-Gay-Lussac ya. Lalu kecepatan efektif daripada gas ideal. Jadi di antara ini semua keluar satu nomor. Berikutnya adalah mesin Carnot. Ya, mesin Carnot ini yang tentang efisiensi mesin Carnot, di mana efisiensi sama dengan ini ya. 1 dikurangi T1 per T2 atau 1 dikurangi Q1 per Q2. Di mana T1 itu lebih kecil dibandingkan dengan T2 ya. T2-nya itu lebih besar. Ini reservoir tinggi, ya yang 2 tinggi, yang ini rendah. Tapi tergantung juga nanti yang tingginya mau dikasih 1, yang rendahnya mau 2 ya nggak apa-apa ya. Ini terbalik ini kalau di sini. Oh ini Q1 cocok. Reservoir T1 itu harus reservoir tinggi, kemudian T2 reservoir rendah. Berarti rumusnya terbalik loh ya. Kalau keterangannya begini, ini rumusnya terbalik. T1 tinggi, T2 rendah, berarti 1 dikurangi T2 per T1. Bukan 1 dikurangi T1 per T2. Terbalik nih rumusnya. Kalau Q-nya, ya, kalor yang dilepaskan. Nah, berikutnya ini. Ini contohnya ya, mesin Carnot. Nah, kemudian di gelombang. Di gelombang itu
Ada gelombang mekanik, tapi SMP itu gelombang mekanik ya. Ini ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner. Jadi bisa nanti yang keluar yang stasioner ataukah yang berjalan. Di stasioner itu ada gelombang datang, gelombang pantul disatukan. Ada ujung tetap dan ada ujung bebas. Kalau yang keluar nanti ujung tetap atau ujung bebas, nanti lihat ke sini, Keliani ya. Nah, itu biasanya ditanyakan letak simpul atau perut. Di mana letak simpul atau perut gitu ya. Dari mana? Dari ujung yang terikat atau dari ujung bebas. Nah, ini keluar mungkin 2 nomor di sini. Ya, kalau enggak ya 1 nomor. Tergantung sih nanti jumlah soalnya berapa. Biasanya munculnya dalam bentuk persamaan, ya, dalam bentuk persamaan. Nah, nanti yang bebas yang mana, yang tetap yang mana ya. Nah, letak simpul apa semua. Berikutnya adalah ini. Ini udah dibahas di kemarin ya, semester 1 ya, gelombang elektromagnetik yang kalian presentasikan tuh. Sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik, radiasi gelombang elektromagnetik, sinar UV, sinar apa, itu efeknya apa, manfaatnya apa gitu ya. Seperti itu. Udah lewat tuh. Jadi ini nggak perlu dibahas yang game ya. Nah, ini mungkin di-review lagi. Kalian ada dijelaskan ini alat optik? Tidak. Aduh, berarti harus diulang. Aku harus ngulangi nih. Ya, tentang teropong. Kalau teropong terlalu gampang, mikroskop. Yang keluar biasanya mikroskop. Kenapa? Teropong terlalu mudah. Jadi biasa mikroskop. Nanti kita bahas. Ingat ya, yang belum sempat terjelaskan di kelas 11 nanti kasih tahu supaya itu lebih menjelaskannya lebih lagi gitu loh. Dikasih tahu. Nah, ini rumus-rumusnya. Tapi gampang sih ya. Rumusnya ini tentang mikroskop itu lensa objektif sama aja dengan rumus lensa biasa. Kemudian yang lensa okulernya sama dengan loop. Loop kan SMP udah dibahas. Ya, yang mata tak berakomodasi, mata berakomodasi maksimum, mata berakomodasi. Nah, nanti mikroskop digabung, objektif dengan okuler digabung, dikalikan, selesai. So easy. Semuanya isi ya kalau ketemu Ibu Ros ya. Nah, ini nih, optik fisis, difraksi, interferensi. Difraksi dan interferensi ini ya. Ada yang praktek menggunakan kisi difraksi enggak kemarin? Kelas 11? Enggak dapat. Pak Hiro dapat masalahnya. Iya, Pak Hiro tapi ada katanya. Oh, iya. Ya tentang difraksi dan interferensi ya, ya. Nanti ya tentang difraksi ada kisi, ada celah tunggal. Ini keluar juga 1 nomor ini. Ya ini digunakan untuk melalui kisi difraksi itu kita bisa coba menggunakan kisi difraksi menentukan panjang gelombang cahaya. Ya, menentukan panjang gelombangnya. Kalau udah dapat panjang gelombangnya kita juga bisa tahu berapakah frekuensi cahayanya itu. Ya, itu dengan menggunakan kisi difraksi ya. Dari kisi difraksi itu nanti kamu akan lihat terang gelap, terang gelap, terang gelap. Jadi warna terangnya yang akan kelihatan. Asik sih itu. Ada kisinya, kita ada punya 5 ya. Yang daya ure ini enggak pernah keluar sini. Ini daya ure enggak pernah keluar. Ini kalau kalian yang daya ure itu kalau misalnya kalian melihat dari kejauhan, mobil itu kan punya 2 lampu kan. Nah, titik di mana kamu masih bisa membedakan kedua lampu itu. Nah, itu berarti jarak minimumnya itu. Ya. Itu di daya urenya. Interferensi yang ya menentukan. Biasanya yang ditanyakan ini panjang gelombangnya berapa atau tetaman kisinya berapa. Gitu. Kemudian di besaran berkaitan dengan efek Doppler. Ini Doppler pasti keluar, ini bunyi ya. Efek Doppler, gelombang bunyi. Kemudian berikutnya taraf intensitas bunyi, ini juga keluar ya. 1 nomor. Nah, lalu yang berikutnya, nah ini yang kelas 12 kemarin kan udah lewat nih, ya. Tentang listrik statis, ya, listrik statis ini pasti keluar. Kemudian berikutnya lagi ini tentang potensial listrik, energi potensial listrik itu masih di listrik statis, ya. Nah, flux listrik. Lalu energi yang tersimpan dalam kapasitor. Nah, ini pasti rangkaian kapasitor keluar. Berarti di sini kemungkinan 2 nomor ya, 2 nomor. Rangkaian kapasitor 1 nomor, kemudian listrik statisnya yang di sini apakah kolomnya ataukah potensialnya ataukah kuat medannya. Gitu. Kemudian di hukum Kirchhoff 2. Di hukum Kirchhoff 2 biasanya cuma 1 nomor yang 2 loop. Ya. Bukan yang 1 loop, yang 2 loop yang seperti ini. Apakah cari I-nya, apakah cari V-nya. Kemudian di induksi magnet. Induksi magnet
Ya ini ya. Nah ini flux magnet. Flux magnet itu nanti yang keluar mungkin di induksi magnet bisa B ya. B pada kawat lurus kah, kawat melingkar atau kawat toroida atau solenoida. Nah itu diantaranya salah satunya gitu ya. Kalau di kawat lurus panjang B sama dengan apa? Mu 0 I per 2 pi A. Kawat melingkar Mu 0 I per 2 A ya. Kemudian kalau toroida apa? Toroida Mu 0 IN per 2 pi A. Kalau solenoid Mu 0 IN per N dengan Mu 0 IN per 2 L. Ya, apalin lah ya. Nah, itu. Lalu Lorentz itu juga keluar ya, keluar satu nomor. Iya memang satu-satu. Terus di GGL induksi, nggak tahu tergantung nanti kesepakatannya apakah 35 plus 5 atau 30 plus 5 atau 25 plus berapa gitu. Ya, kemudian GGL induksi. Kan satu-satu nomor, GGL induksi nanti yang keluar yang ini. Yang menghitung I ya, arusnya arahnya kemana, besarnya berapa gitu ya. Kemudian trafo ini pasti keluar satu nomor trafo ya. Transformator pasti dengan efisiensi tertentu. Yang jelas yang udah keluar kemarin di semester ganjil itu kan keluar satu-satu semua. Rangkaian RLC ya pasti keluar satu nomor. RLC kan paling gampang. Nah, lalu teori atom. Nah, ini teori atom ya. Ini juga ada rangkumannya teori atom. Teorinya John Dalton, Thomson, Rutherford ya. Kemudian di efek Compton, efek fotolistrik ini nanti di fenomena kuantum. Minggu depan, hari Senin. Selasa ya, Selasa. Fenomena kuantum dengan efek Compton. Ini rumusnya cuma ini. EK sama dengan HF dikurangi W0. Yang di sini EK berarti sama dengan E total dikurangi energi diam. Itu aja udah 2. Bedanya nanti di sini yang di efek fotolistrik itu adalah E sama dengan E0 tambah EK. Kalau di efek Compton, E sama dengan EK ditambah E aksen. Itu aja udah. E aksennya ya H kali F aksen. Kalau E-nya berarti H kali F. H itu nanti tetapan Planck, F-nya itu adalah frekuensi cahaya. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah ini, relativitas yang kemarin barusan dipelajari, yaitu keluar satu nomor. Apakah yang keluar nanti translasi panjang, ataukah pemekaran massa, ataukah pemekaran waktu ya. Di antaranya. Jadi kalau di paket A keluar yang panjang, di paket B massa itu atau apa gitu. Kan 2 paket itu udah siap 60 nomor masalahnya. Reaksi inti. Di reaksi inti itu nanti yang keluar ini ada reaksi fisi, reaksi fusi, kemudian ada defek massa Bril. Cerita terus. Lorentz lihat ke sini. Ya, nah, ini biasanya energinya yang ditanyakan. Ya, apakah dia memerlukan energi atau menghasilkan energi? Intinya apa? Sebelum reaksi dicari jumlah masanya berapa, sesudah reaksi jumlah masanya berapa. Dicari selisih masanya, tinggal kamu kalikan dengan 931 mega elektron volt. Itu aja, udah selesai. Ya, waktu paruh keluar satu nomor. Ini contohnya nih, ya ini contohnya nih. Ada helium direaksikan dengan nitrogen menghasilkan oksigen dan hidrogen. Sebelum reaksi berarti He ditambah N masanya berapa, kemudian sesudah reaksi oksigen ditambah dengan H masanya berapa. Kalau lebih besar massa sebelum reaksi maka dihasilkan energi. Kalau lebih besar massa sesudah reaksi maka memerlukan energi. Udah itu aja, ya. Nah, nanti apa? Loh ya ini masuk. Oh, isinya ya nanti kan belum. Ya. Ah, kemudian radioisotop. Di radioisotop ini nanti masuk di peluruhan ya, peluruhan. Benda yang meluruh itu masuk keluar satu nomor, kemudian manfaat-manfaat dari radioisotop. Oh iya, yang radioisotop itu yang dapat nuklir siapa ya? Poin E. Iya, iya, tambahkan ini ya, manfaatnya ya, manfaat daripada radioisotop. Ya, udah selesai. Manfaat radioisotop. Ya ditambahin. Ibu stop share di sini, Ibu akan share yang bagian berikutnya. Sekarang Ibu share ya yang ini. Loh, ini yang mau dikerjakan sama kalian.
Kemarin Ibu udah kasih tahu yang apa ya? Jangka sorong ya, udah ya? Sama apa? Loh, udah tuh cara membaca jangka sorong masa belum? Aduh, kasihan. Berarti belum. Ya udah, Ibu kasih tahu kalau gitu. Oke. Di pembacaan jangka sorong kalau gitu Ibu kembali lagi ke bagian yang pertama tadi. Bentar. Mana tadi? Ini ya. Oke. Kita ke jangka sorong ya. Jangka sorong mikrometer stroke, cara membacanya seperti apa. Nah, untuk membaca jangka sorong mikrometer stroke, kalian harus tahu bagian-bagian daripada jangka sorong dan mikrometer stroke-nya dulu. Siapa yang belum pernah pegang jangka sorong? Mau. Di SMA masa kamu nggak praktek? Kelas 1 jangka sorong mikrometer lupa. Ya, udah. Oke. Sekarang perhatikan. Ya, di pembacaan jangka sorong dengan mikrometer nanti ya. Nah, sebelum masuk ke pembacaannya, sekarang kita mencari dulu skala terkecilnya daripada alat ukur panjang. Ada yang tahu penggaris punya skala terkecil berapa? 0,1 cm. 0,1 cm. Nah, ketelitian daripada penggaris itu adalah setengah dari skala terkecilnya. Berarti berapa? 0,05 cm. Jadi kalau kita menuliskan pengukuran, misalnya kamu mengukur dengan menggunakan penggaris, hasil ukurnya adalah 4,7, maka kita tuliskan 4,7 plus minus 0,05. Ini dalam cm. Itu untuk penggaris. Nah, untuk jangka sorong, ya, skala terkecilnya itu 10 kali lipat daripada penggaris. Berarti lebih teliti 10 kalinya. Maka skala terkecilnya jadi 0 dibagi 10 berarti 0,01 cm. Berarti delta X-nya nanti di sini adalah dibagi setengah, maka 0,005 cm. Nah, mikrometer stroke itu skala terkecilnya 10 kali lebih teliti dari jangka sorong. Berarti skala terkecilnya adalah 0,001 cm. Maka delta X-nya sama dengan 0,0005 cm. Nah, tetapi biasanya mikrometer stroke pengukurannya itu dinyatakan dalam milimeter. Kalau ke milimeter berarti delta X-nya berapa? 0,005 berarti milimeter. Ya, ya. Itu adalah plus minusnya gitu ya. Nah, sekarang untuk yang ini nih. Yang ini Ibu akan besarkan. Sudah gampang dilihat. Nah, cara membacanya. Sekarang cara membaca daripada jangka sorong. Di jangka sorong itu memiliki 2 buah skala. Skala yang ini, yang di atas, ini adalah skala tetap. Lalu yang di bawah itu adalah skala nonius. Yang kita baca pertama itu adalah pada skala tetap sebelum nolnya nonius. Ini nolnya nonius, berarti yang ini yang kita baca. Kalau ini 6, berarti 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, 6,6, 6,7. Ya, ini dalam sentimeter ya, dalam sentimeter. 6,70 gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita cari skala nonius yang persis satu garis lurus dengan skala tetap. Kamu lihat secara vertikal di depannya yang paling lurus garisnya berapa? Bukan yang di atas, yang di bawah yang dibaca. Ini 0 berarti ini 1, 2, 3, 4. Yang kemana? Yang paling lurus. Yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Berarti ini nanti kamu tambahkan dengan 0,03 cm. Maka ini jadi 6,73 ya. Begitu ya. Jadi cara gampangnya ya, gampangnya itu kamu baca ini dulu. Itu untuk lebih mudahnya. Yang ini 6, berapa? 6,7 terus yang ini 3 garis ketiga kan? Lanjutkan ke sini aja, tambahin. Berarti 6,73 cm.
Nah, penulisannya nanti berarti 6,73 plus minus. Kalau dalam senti tadi 0, berapa? 1, 2, 3, 5 ya? Sentimeter ya? Kalau saya tidak salah ingat. Atau 2 nolnya? Oh, 2 nolnya ini untuk mikrometer ya? Iya. Nolnya 2 ya? Ada ya. Pokoknya begitulah. Ya, oke. Karena kan kalau penggaris 0,05. Kalau jangka sorong berarti 0,05 ya, seperti itu. Tinggal ngapalin yang penggarisnya aja. Ya, ngapalin yang penggarisnya. Oke, seperti ini dalam sentimeter. Ya. Nah, sekarang untuk yang micrometer stroke ya, yang micrometer stroke. Siapa itu yang cerita? Mau ganti nih Bu sini menjelaskan? Ya. Nah, di sini di micrometer stroke ini juga punya 2 skala, yaitu skala tetap dan skala ronius. Yang kita baca sebelum garis ini. Berarti yang ini yang kamu baca. Kalau ini 0 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ini ada setengah. Berarti 7,50. Ini dalam milimeter. Lalu berikutnya yang satu garis lurus dengan yang di tengah nih. Berarti ini yang kita baca. Tapi bacanya bukan dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas. Habis 10 berarti 11, 12, 13, 14. Maka ini 0,14 mm. Ditambahkan ke sini. 0,14 mm. Berarti 7,64 mm. Seperti itu. Ya. Jadi gampang sekali. Kalau ini berarti plus minus berapa? 0,005, tetapi ini dalam milimeter. Ya. Seperti itu. Nah, kalau milimeter, kalau penggaris, skala terkecil kan itu berarti berapa? 1 kan, berarti delta X-nya sama dengan 0,5. Berarti kalau jangka sorong 0,05. Kalau mikrometer stroke 0,005 ya. Cara ngapalinnya itu. Gampangannya itu. Iya, gampangannya. Jadi jangan cari sulitnya. Ngapain lagi kalau kamu mau apa? Oh, dikalikan dengan 0,0 capek gitu. Orang udah langsung praktisnya gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk di angka penting. Angka penting, aturan angka penting. Angka bukan 0 semuanya adalah angka penting. Jadi kalau misalnya ada angka 1, 3, 4, 5. Ini angka bukan 0 semua. Maka ini sama dengan berapa angka penting? 4 angka penting. 1, 3, 4,789. Bukan 0 semua nih. Berarti ini adalah 6 angka penting. Ya. Lalu berikutnya lagi adalah angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0. Itu semuanya angka penting. Berarti sini adalah 430025. Ini semuanya angka penting nolnya. Maka ini berapa angka penting? 6 angka penting. Tetapi kalau angka 0 itu terletak di angka 0-nya itu menyatakan nilai tempat, itu dia bukan angka penting. Jadi contohnya misalnya gini, 4576000. Nah, 0 di belakang ini bukan angka penting. Kenapa? Karena dia menyatakan nilai tempat 4576. Ini kalau dibaca 4.576.000. Berarti angka 6 menempati nilai ribuan, 70-an ribu, kemudian 500-an ribu, 4 jutaan. Ya, maka dia ini bukan angka penting, jadi ini terdiri dari berapa angka penting? 4 angka penting. Sama aja untuk yang di desimalnya. 0,000073. Maka yang di depan ini bukan angka penting. Karena dia menyatakan nilai tempat 7 dan 3. Berarti ini berapa angka penting, Clarence? Makanya konsentrasi. Loh, sampai aku tanya pun kamu nggak tahu gitu loh. Berapa? Nggak tahu. Hah? Loh iya, itu kamu nggak tahu. Jeremy, berapa? 2 itu dia tahu. Tanya kok Jeremy apa yang ditanyakan. 2 angka penting ya. Nah, seperti itu. Tetapi kalau nolnya ada di bagian belakang dari angka desimal, itu adalah angka penting. Jadi kalau 0,000073000, yang ini adalah angka penting, yang ini bukan angka penting. Berapa angka penting nih Ranti?
Berapa? William, berapa angka penting? 5 angka penting. Tinggal dihitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Makanya konsentrasi gitu loh ya. Ya, seperti itu ya. Nah, itu tentang aturan angka penting. Kemudian yang berikutnya itu adalah aturan di dalam penjumlahan dan pengurangan sama perkalian kemudian pembagian. Nah, ini nanti di dalam itu, di dalam angka penting ya, apa perhitungannya. Oke, nah untuk penjumlahan dan pengurangan, untuk memperhitungkan angka pentingnya, itu dalam penjumlahan dan pengurangan hanya boleh mengandung satu angka yang diragukan. Apa mengandung satu angka yang diragukan? Artinya bilangan itu harus ditulis dalam satu tempat desimal saja. Jadi contohnya misalnya melakukan pengukuran dengan hasil 4,377 gitu ya. Ditambah dengan pengukuran berikutnya adalah 2,063 misal. Jangan 63 lah, 64 gitu ya, 64. Lalu ini kita jumlahkan. Kalau kita jumlah jadi berapa nih? 1, terus 0, terus 8, 6. Ya, oke ya. Nah, ini kan ada 3 angka yang diragukan, artinya 3 tempat desimal. Nah, untuk itu kita hanya bisa sampai di 1 tempat desimal. Lalu kalau terjadi ini, maka angka-angka di belakangnya itu harus kita bulatkan. Ikut aturan pembulatan secara internasional. Angka 5 ke atas dibulatkan jadi berapa? 1. Tetapi angka 5 di bawah 5 itu dibulatkan jadi 0. Maka 1 ini dibulatkan jadi 0 dibulatkan jadi penulisannya sama dengan 6,8. Misalnya kalau suatu bilangan dijumlahkan hasilnya adalah 4,382. Harus sampai di sini. Maka ini kita bulatkan. Jadi 4,4. Kenapa? 8, ini 2 hilang jadi 0. Sampai itu yang mainan apa itu? Mengganggu. Di luar mainnya. Ya. Nah, ini 2 itu jadi 0, kemudian 8 itu jadi 1, tambahin ke depannya. Jadi 4,4 ya. Itu tentang aturan dalam penjumlahan dan pengurangan. Itu sama caranya ya. Nah, berikutnya dalam perkalian. Ada yang bawa kalkulator? Siapkan kalkulatornya. Misalnya Ibu punya angka 37,825 dikalikan dengan 4,23. Hasilnya berapa? Baca dari depan. 1. Wih, udah salah. 159,9975. Nah, ini berapa angka penting? 5 angka penting. Ini berapa angka penting? Yang ini hasilnya berapa angka penting? 8 angka penting. Tapi tidak boleh ditulis dalam 8 angka penting. Melainkan kita harus menuliskan dalam angka penting yang paling sedikit dari angka yang dikalikan. Maka kita harus menulis dalam 3 angka penting. So, bagaimana caranya kita mendapatkan 3 angka penting? Kita tulis dulu ini dalam notasi ilmiah. Penulisan notasi ilmiah itu harus dalam bentuk A, bla 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 kali 10 pangkat N. Di mana A-nya di sini ini nggak boleh bilangan puluhan. Hanya boleh angka 1 sampai dengan angka 9. Maka ini komanya harus digeser jadi 1,5999975. Berarti kali 10 pangkat minus 2. Nah, setelah ini barulah kita buat supaya jadi 3 angka penting. Kalau supaya jadi 3 angka penting, maka kita harus membulatkan sampai di sini. 1, 2, 3. 5 bulat jadi 1. Berarti jadi 8. Lalu ini jadi 0. Ini 0, 0, 0. Ya, 0 lagi. Sini berarti ini jadi angka 6. 1,6, 0. Ini kan ya, berarti sampai di sini. 0 di sini ikut angka penting kali 10 pangkat 2. Di pembagian juga sama, caranya seperti itu, ya. Oke? Jelas? Ada pertanyaan? Enggak ada. Ayo pembagian. Pembagian sama caranya. Ya udah, coba. Saya yang pakai kalkulator.
Ya, 735,246 dibagi dengan 3,82. 192,47,277. Oke. Nah, ini berapa angka penting? 3. Ini berapa? 6. Hasil harus dalam 3. Berarti nanti kan akan sampai di sini. Maka ini kita buat dulu jadi 1,9247277 kali 10 pangkat 2. Ya. Nah, ini dibulatkan ke sini jadi 8. Bulat lagi 3. Bulat lagi 7. Bulat lagi 5. Bulat lagi. Ya, berarti 1,93 kali 10 pangkat 2. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Oke. Nah, yang ini. Oke, yang ini nih. Ini jangka sorong nih. Berapa nih? Yang kita baca ini. Ini berapa? 1,2. Yang paling lurus mana? 4. Berarti ya 1,24. Kenapa bisa di 2? Apa? Sebelum 0. Sebelum 0 nonius. Tadi kan 1, 1, 2 kan? Ini di 2 kan? Ya. Sebelum 0 nonius ini. Ini noniusnya di sini. Nolnya di sini, 0 nonius ini. Berarti yang ini yang dibaca. Sama yang di bawah yang satu garis lurus dengan skala tetap. Oke? Oke atau oke? Iya. So easy. Ya, yang berikutnya kita akan masuk di vektor ya. Di vektor. Ya, ini vektor kamu ingat kalau penjumlahan vektor ya. A kuadrat tambah B kuadrat ditambah dengan 2AB cos theta. Kalau pengurangan itu tinggal dikurangin. Tapi nanti yang keluar bukan yang ini sih ya. Jadi Bu nggak jelaskan ulang. Tetapi nanti yang keluar yang ini. Ya, yang seperti ini. Nah, yang seperti ini maka kita harus menguraikan vektor yang membentuk sudut itu ke sumbu X dan sumbu Y. Ya, ke sumbu X dan ke sumbu Y. Di mana nanti untuk mencari vektor resultannya ya, maka resultan itu akan sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Kemudian untuk mencari theta atau arah vektor resultan itu adalah tangen min 1 atau arc tangen dari Ry dibagi dengan Rx. Nah, jadi kalau ada keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan nih? Membagi. Bukan membagi, kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y ya. Jadi yang ini berarti jadi F3X, ini F3Y. Kemudian yang ini berarti F1X, kemudian di sini adalah F1Y gitu ya. Nah, ini diuraikan nih. Ini adalah F3X, kemudian ini adalah F3Y. Ini adalah F1Y, lalu di sini adalah F1X. Nah, kita cari nih. Yang F1X. F1X itu cos ya, karena ini sejajar ya, mendatar. Ini cos, sisi samping, ini sisi miringnya, sami itu cos. Cos 30 berapa? Hah? 1/2 akar 3, cos 30. Pakai ini loh, 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 90. Kalau sin dari sini, 0, 30, 45, 60, 90. Cos 30, 0, 30. Ini nilainya berapa? Setengah akar 3. Setengah akar 3 kali 30. Oh iya, tabel nih. 15 akar 3. Oke. Sinnya berapa? 30? Setengah kan? Kali 30? 15. Sekarang yang ini. F3. Sama-sama 30 juga di sini. Berarti sama. 15 akar 3. Lalu ini? 15. Oke. Di sumbu X ada berapa F? 2. Satu ke kanan, satu ke kiri. Berarti yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Maka Fx sama dengan F3X dikurangi dengan F1X.
yaitu 15 akar 3 Newton dikurangi 15 akar 3 Newton. Maka sama dengan 0. Oke. Fy ada berapa gaya? 3 gaya. F1Y ditambah dengan F2 ditambah dengan F3Y. Sama dengan berapa? 15 Newton plus 10 Newton plus 15 Newton. Sama dengan 40 Newton. Lalu resultannya berarti sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Jadi sama dengan berapa? Fx-nya 0 kan? 0 kuadrat tambah 40 Newton dipangkatkan 2. Sama dengan 40 Newton. Arahnya berapa? Searah dengan? Ya, ke atas. Sana ya 90 derajat. Ya. Isi. Apanya? F2. Kan ke atas arahnya. Ke sumbu Y positif kan? Sumbu Y positif berarti arahnya yang dengan sumbu Y positif kan F2. Berarti searah F2. Gitu. Ya. Oke. Sekarang Ibu akan stop share yang ini. Ya, Ini buku yang difotokopi ya. Sekarang ini udah dibesarin loh, udah besar sekali loh. Kurang besar loh. Oke, yang kita baca berarti yang ini ya. Berapa ini? Oh, bukan 5. 0,5. Yang paling lurus yang mana nih? 4. 4. Berarti 0,54. Ini lagi. Yang paling lurus. 3,1. Oke. Ini 3,1 berapa? 4. Oke. Ya, ini mikrometer. 9,5. Ya, oke. Sebelum ini ya. Sebelum garis ini. Ini berarti yang kita baca. 9,50. Nah, kita bacanya lagi yang ini. Yang ini yang lurus kan, satu garis. Ini 45, 46, 47, 48, 49, 50. Berarti 0,50. Ini tambah 0,50. Sama dengan 10. Oke. Apa Susana? Susana meninggal nih. Iya, itu yang main film Sundel Bolong sama Beranak Dalam Kubur. Zamannya Ibu dulu SD, SMP itu. Ya, Beranak Dalam Kubur. Baru kita nontonnya di bukan warkop, apa? Misbar. Misbar. Jadi kalau gerimis bubar. Kenapa? Hujan toh. Pakai proyektor. Oke, berapa nih? 3,17. Oke. Nih. 3,06. Yang ini 6,1. Yang paling lurus mana? 6. Tidak. 6. Yang paling lurus pokoknya yang paling. 7 kah? Ya, nanti yang dilihat tadi bilangan gandanya ada yang mana? Yang ini. Bukan 5, 8,16 ya. Ini
25 tambah 77. Ah, ditambah 27-nya tambah di sini. Ya. Mbak. Nah, yang ini F1-nya 14, F2-nya berapa? F1 14, F2 10. Yo, kita kerjain. Ini 14, easy lah, ini 10. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan dengan F1? Diuraikan. Ini ke sumbu X, kemudian ke sumbu Y. Ya. Sekarang ini berarti adalah F1X, di sini adalah F1Y. F1X. F1 dikalikan apa? Cos 60. F1 cos 60 derajat. F1-nya berapa? 14 Newton. Cos 60 berapa? Setengah. Berarti 7 Newton. F1Y sama dengan F1 sin 60 derajat. F1 berapa? 14 Newton. Sin 60 setengah akar 3 sama dengan 7 akar 3 Newton. Oke. Oh, berarti ini 7 akar 3 Newton. Yang ini adalah berapa? 7 Newton. Oke, sekarang kita cari Fx-nya. Fx sama dengan? No, Fx. F2 dikurangi F1X. Berarti 10 Newton dikurangi 7 Newton. Sama dengan 3 Newton. Fy-nya? Sama dengan F1Y sama dengan 7 akar 3 Newton. Nah, kalau penulisan resultan, ini X-nya itu dalam I, Y-nya dalam J. Jadi Fxi ditambah dengan Fyj. Ini adalah vektor satuan. Berarti di sini ditulis jadi 3I ditambah dengan 7 akar 3J. Seperti itu. Ya. Apa? Loh. Oh, kalau cari hasilnya. Kalau cari hasilnya lagi untuk cari besarnya, ini kan vektor resultannya. Ya. Ini vektor resultan. Jadi kalau carinya nanti berarti sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Itu kalau cari besarnya. Berarti tinggal kamu kalikan ini ya. Jadi kalau misalnya ini dikalikan ya kamu tinggal dipangkatkan 2 lalu dikalikan berapa gitu. Berarti sama dengan akar dari berapa? Fx berapa tadi? 9 ya. 3 pangkat 2 9. Ditambah dengan 7 kali 3. 49 kali 3 berapa? 147. 147. Berarti ini resultannya sama dengan akar dari 156. Itu resultan. Kalau cari resultan. Tetapi kalau dalam penulisan vektor ya ini 3i ditambah dengan 7 akar 3j. Seperti itu. Oh, maksudnya ada jawabannya atau enggak? Oh, bilang. Kita cek. Apakah ada? Apa? Oh, mouse-nya. Aduh. Ya. Oke. Nah, sekarang nih. Perjalanan panjang. Ya. Perjalanan panjang nih. Ya. Oke. Sekarang ini jalan-jalan nih. Berjalan lurus ke utara. Kemana? Naik. Berapa meter? 6 meter. Terus habis itu kemana? Ke timur. Berapa? 8. Lalu ke selatan. Oke. Ganda, ini langsung. Ya. Iya. Terputus. Oke, ini 6 meter. Lalu ini 8 meter. Turun 12 meter. Nah, sekarang yang mau dicari kan arah resultannya nih. Dari titik awal ke titik akhir. Berarti yang ini S-nya. Perpindahannya berapa? Maka ini tegak lurus di sini. Berarti ini 8. Maka sini berapa? 6. 12 dikurangi 6 kan. SY-nya. Turun ke bawah. Nah, ini 8 dengan 6. Pitagorasnya berapa? 10. Arahnya kemana? Ya, ada yang tidak hafal mata angin? Siapa yang tidak hafal mata angin? Yo, ada lagunya tuh. Apa?
Siapa yang TK masih hafal lagunya? Apa? Begitu. Mulai dari apa? Oh, mulai dari utara. Orang itu matahari terbit dari timur gitu ya. Dari timur. Ayo, yuk. Nah, timur apa lagunya di sini gimana? Di utara timur laut. Guru TK-nya ngajarin dari utara, sampai yang ngajarin dari timur. Oh, dari atas ya udah nggak apa-apa. Ya, kalau lagu TK-nya ibu ya dari timur. Tapi lagu TK-nya ibu lebih bagus, nadanya lebih bagus. Ya. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat laut, utara, timur laut. Pakai gerakan. Oh, itu lagu 54 tahun yang lalu. Itu TK 54 tahun yang lalu. Ya, jadi ini ke arah mana nih? Ke arah Tenggara. Oke. Ya, gampang ini. Farel udah bosan ya? Ya, sekarang nih. Yuk, nanti kamu lanjutin sendiri yang lainnya. Ya, terserah. Ini anggaplah ini F1. Berarti ini adalah F1X, F1Y, F3X, F3Y. Ya. Oke. Sekarang ini tulis langsung aja ya. Ini F1 ya. Berarti F1X ini. F1X ini adalah F3X. Ini adalah F1Y. Lalu ini adalah F3Y. 60. Cos berapa? Cos 60. 1/2. Ya. Berarti ini sama dengan berapa? 1,5 kan? Lah terus cos 60 juga sama. Ini berarti 3 ya. Lalu ini F1Y-nya berarti 1,5 akar 3. Yang ini 3 akar 3. Oke. Nah, sekarang berarti Fx-nya berapa? 3 kurang tambah ini kurang ini. Ini 3 dengan 3 saling menghilangkan. Berarti 1,5. Lalu Fy sama dengan? No, ini dikurangi ini. Berarti minus 1,5 akar 3. Jadi resultannya nanti sama dengan akar dari Fx kuadrat ditambah dengan Fy kuadrat. Ini kan ada 1,5 dan 1,5. Keluarin, jangan diikutin masuk. 1,5 kali akar, X-nya berarti tinggal 1 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Akar 3 pangkat 2? 3 tambah 1, akar 4 kan? Berarti 1,5 kali akar 4 sama dengan 3 ya. Ya, seperti itu. Ya, itu cari resultannya ya. Jadi gampang. Nah, ini sama ini. Ini sama aja ya, yang belok-belok tadi. Ya, nah, kalau yang seperti ini nih. Sama aja. Gampang. Yang ini berarti AX. AX. Ini adalah BX. Lalu di sini berarti adalah AY dan juga BY kan. AX berapa? AX 2. BX 4. AY 4. BY 4. Tambah 4 8. 2 tambah 6 berarti BY ini sama ini kan ini 4 kotak 4 8. 4 tambah 6 8 berarti Pitagorasnya berapa? 10. Ya udah, perpindahannya berarti 10. Begitu. Ya, dilanjutkan sendiri ya. Yo. Oke, ini sama aja caranya. Ini sama. Ini juga sama dalam koordinat kartesius ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk di SKL 2. Ya, di SKL 2 kalau gerak lurus beraturan itu berarti kecepatannya tetap. Ya, kalau gerak lurus berubah beraturan, berarti kecepatannya berubah. Itu aja. Nah, sekarang dalam bentuk grafik seperti ini grafiknya ini kan terhadap apa? V terhadap time ya. Artinya velocity terhadap waktu.
Velocity terhadap waktu. Sekarang kita lihat. Untuk grafik yang kecepatan terhadap waktu, kalau ya ini ya. Kalau kecepatannya bertambah, itu berarti geraknya dipercepat. Kalau kecepatannya berkurang, itu berarti diperlambat. Itu aja. Sekarang, AB dipercepat atau diperlambat? BC dipercepat atau diperlambat? CD diperlambat. DE, EF. Oke. Kita sebut aja misalnya di sini adalah A1, yang di sini adalah A2, lalu ini adalah A3, lalu di sini adalah A4, kemudian di sini adalah A5. Nah, A ini itu sama saja dengan delta V dibagi dengan delta T. Perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Perubahan kecepatan itu adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Bril, kamu lagi catat apa? Coba bawa datang sini. Iyo, jangan membohongi aku, ya. Belajarlah jujur. Gitu. Iya. A1 itu berarti yang ini dari A ke B. Delta V itu kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. 5. Delta T-nya berapa? Berapa delta T-nya? 0 ke 20. 20. Berarti sama dengan 1/4. Kemudian A2. V-nya akhirnya 45, awalnya 25. Berarti delta V-nya berapa? 20. Delta T-nya berapa? Dari 40 ke 20. 20 berarti 1. A3. Akhir 35, awal 45. Min 10. Time-nya 50. Oke, 10. Berarti min 1. A4. Min 10 dibagi 20. Berarti minus 1/2. A5. 25 minus dibagi 20. Berarti min 5/4. Yang mana yang dipercepat? AB, BC ya. Lalu yang diperlambat ini semua. Sekarang yang perlajuannya sama. Artinya dipercepatnya angkanya sama dengan diperlambatnya. A2 dengan A3. A2 itu dari mana ke mana? B ke C. A2, A3, C ke D. Ya, berarti itu. Itu pertanyaannya. Oke, karena yang ditanyakan itu adalah yang perlajuannya sama. Nah, yang perlajuannya sama. Tuh, berarti jawabannya yang mana? Ya, seperti itu ya. Sekarang kita lihat nih yang berikutnya nih. Soal nomor berikutnya. Ya, ini apa ini? GL BB ya. Oke, sekarang kita lihat. GLBB kamu ingat rumusnya apa? GLBB. VT sama dengan apa? V0 ditambah A kali T ya. Kemudian apa lagi? S sama dengan V0 kali T ditambah dengan apa? Hei, setengah AT kuadrat. Lalu ada rumus lagi. 2AS sama dengan apa? VT pangkat 2 dikurangi V0 pangkat 2. Kemudian ada 2S dibagi time sama dengan V0 ditambah dengan VT. Ini kamu nggak boleh lupa. Ya, ini rumus. V0 itu adalah kecepatan awal, A itu adalah akselerasi, bisa dipercepat, bisa diperlambat ya. Nah, sekarang perubahan kecepatan nih, ya. Kalau dari kilometer per jam menuju ke meter per detik. Sekarang ini, massa. Massa itu apa? M sama dengan 800 kg. Kecepatan awal V0 36 km per jam. Sama dengan berapa meter per detik? 36 kali 1000 bagi 3600. Ngitung di udara. 10. Oke, 10 meter per sekon. Menempuh jarak. Berarti S ya. 150 meter. Kecepatannya menjadi berarti VT. 72 km per jam. Kalau 36 10 berarti 72 berapa? 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah waktu tempuh, berarti time. Ah, berarti kalian menggunakan rumus yang ada V0, S, VT, dan time. Rumus keberapa?
Rumus kedua ada A. A-nya nggak tahu. Boleh sih kalau kamu mau cari dulu, tapi kan ribet. Ada yang langsung yang mana? Rumus keempat. 2S per time sama dengan V0 ditambah VT. Maka time sama dengan 2S dibagi V0 ditambah dengan VT. Berarti sama dengan berapa? 2S. Berarti 2 kali 150 meter. V0 ditambah VT 10 ditambah dengan 20. Ini dalam meter per sekon. Ini kan 30. Coret dengan ini berarti 5 kan? 2 kali 5? Udah 10 sekon. So, easy. Ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Nah, ini untuk yang di apa namanya? Jejak yang ditinggalkan oleh mobil yang olinya bocor. Nah, sekarang kamu bayanginnya gini. Kamu naik mobil dengan kecepatan yang sama. Kalau kecepatannya sama, berarti jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu bagaimana? Sama enggak? Sama kan? Kalau begitu maka netesnya itu akan jaraknya akan sama. Tetapi kalau misalnya ini ngegas, berarti kecepatannya kan bertambah. Dipercepat. Jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu makin lama makin jauh. Kalau begitu tetesannya akan makin lama makin. Tetapi kalau diperlambat terjadi pengereman. Jarak yang ditempuh tiap satu satuan waktu makin lama makin dekat. Maka jejak yang ditinggalkan, ya itu aja. Gampang kan? Nah sekarang kita lihat. Jejak yang ditimbulkan untuk yang nomor 1, ini gimana? Jaraknya sama. Berarti ini adalah GLB. Yang ini makin lama makin jauh. Berarti apa? GLB dipercepat. Yang ini makin lama makin dekat. Ya, diperlambat. Yang ini GLBB dipercepat, diperlambat. Ya, sekarang yang menunjukkan dengan percepatan tetap 2 dan 3. Ya. Ya sama. Ya. Oke, saya. Nah, nih. Kalau soalnya dalam bentuk grafik seperti ini, udah bel belum? Kita sampai jam berapa? Itu buat ada 12, Pak. Orang ditanya, jawabin suruh kita lihat ke sana. Lewat nih? Ya, oke. Sekarang ini sampai nomor 5 lah, sampai nomor 5 ya. Dah, ini. Sekarang ini dari T sama dengan 2 detik. Itu kan yang ini. Sampai T sama dengan 5 detik. Ada berapa grafik ini? Ada berapa bangun maksudnya? Untuk mencari jarak yang ditempuh, itu adalah kalian tinggal mencari luasnya aja. Luas daerah di bawah kurva. Nih. Ya. Jadi sini ada daerah 1, ini daerah 2. Daerah 1 bentuknya apa? Trapesium. Daerah 2 bentuknya apa? Trapesium. Oke, 1 ini angkanya berapa di sini? 30. Yang ini berapa? 50. Lalu ini panjangnya berapa? Tingginya berapa? 2 kan? Ini 50 tetap, ini berapa? 20, tapi ini 1. Oke. Nah, sekarang luas 1. Rumusnya trapesium apa? Ranti, rumusnya trapesium apa? Yo, lupa. Bril, rumusnya trapesium. Salah. Ivana, trapesium. Jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Tepuk tangan buat Ivana. Sekarang yang 1 jumlah sisi sejajarnya berarti berapa? 30 tambah 50. 80. Tingginya 2/2 sama dengan 80. Luas daerah 2. Jumlah sisi sejajar 70 kali tinggi
per 2 berarti 35. Di jumlah 150. ya. It's so easy. Ya, sekarang yang ini. Nomor 5. Berapa percepatan dari T sama dengan 2 sampai T sama dengan 4? Ayo. T sama dengan 2 sampai 4. A di sini sama dengan berapa? 0. Kenapa? V-nya tetap. A itu kan sama dengan delta V per delta T. 4 kurang 4 dibagi 4 sama dengan 0. Karena GLB nih. Kalau gerak lurus beraturan berarti percepatan sama dengan 0. So, easy. Ya, satu lagi lah. Nah, sekarang benda ini berhenti. Nah, ini agak ribet nih. Berhenti. Berhenti itu artinya apa? VT sama dengan 0. VT sama dengan, kita harus cari A-nya dulu nih. Sampai di sini, ini delta V-nya berapa? Min 10. Delta T-nya berapa? 4. Oke, jadi A-nya sama dengan min 10 per 4 atau minus 2,5. Nah, sekarang VT sama dengan 0 yang dicarikan time. Ya, ada akselerasinya kan kamu udah tahu. Ya kan? Nah, A-nya sama dengan min 2,5. V0-nya sama dengan 20. Carinya time. Berarti kita menggunakan rumus apa? Yang ada A, ada V0, ada VT. No, VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. Maka T akan sama dengan apa? VT dikurang V0 dibagi dengan A. Ya kan? VT-nya berapa? 0 dikurang min 2,5. Dibagi dengan A-nya. Sorry. V0-nya berapa? 20 ya. Salah tuh. Ini berarti dikurangi dengan 20. Dibagi dengan minus 2,5. Min 20 dibagi min 2,5. Sama dengan berapa? 8. Ya udah. Oke? Ya. Ya, so easy. Oke, istirahat ya.